Oke, kali ini kita akan membahas tentang penemuan obat. Dalam bahasa Inggris biasa disebut drug discovery dan produk bioteknologi dalam farmasi. Kita mulai dari pendahuluan. Kita mulai dari definisi obat, bahwa obat itu adalah zat kimia dari struktur yang diketahui selain nutrisi atau bahan makanan penting. Jadi ini bukan termasuk makanan atau suplemen yang kita konsumsi biasanya, yang bila diberikan pada organisme hidup akan memberikan efek biologis. Jadi setiap obat itu akan memberikan efek biologis yang terukur dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian untuk penemuan obat ini ada dua fase. Yang pertama fase penemuan, kemudian ada nanti fase pengembangan untuk selanjutnya. Jadi di fase penemuan ini mengidentifikasi senyawa kimia baru sebagai agen terapi potensial. Jadi di awal itu ada banyak sekali senyawa kimia yang berpotensi untuk mengobati suatu penyakit. Dari 100 bisa sampai ribuan. Kemudian itu diidentifikasi yang akan memiliki uh, efek biologis atau efek farmakologis bagi suatu penyakit. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahap penelitian selanjutnya, maka senyawa-senyawa tadi tersebut akan berkurang hingga ditemukan satu senyawa kimia yang potensial untuk suatu penyakit. Kemudian setelah selesai fase penemuan, ada fase pengembangan. Jadi tidak semerta-merta suatu senyawa kimia yang ditemukan itu yang memberikan efek farmakologis langsung digunakan atau dipasarkan sebagai obat. Jadi harus melalui fase pengembangan. Fase pengembangan ini adalah senyawa diuji untuk keamanan dan kemanjuran suatu senyawa tersebut atau lebih yang memiliki indikasi klinis. Jadi senyawa kimia yang sudah ditemukan tersebut akan diuji, nanti akan ada uji preklinis, kemudian klinis, kemudian sampai tahap uji keamanan pangannya. Jadi itu bisa dipasarkan dan itu akan dipatenkan sehingga memiliki hak paten nanti untuk si pembuat obatnya. Kemudian kita bahas di sini perubahan penting penggunaan istilah. Jadi istilah drug discovery ini sebenarnya adalah istilah klasik dan konvensional yang seharusnya itu diganti dengan istilah drug invention. Jadi kenapa? Karena discovery itu kan biasanya kita menciptakan sesuatu yang dari yang tidak ada menjadi ada. Sebenarnya untuk pembuatan obat baru ini atau penemuan obat baru ini kan bahan-bahannya sudah tersedia, jadi hanya mengembangkan saja. Tetapi ini tidak menjadi masalah karena ini hanya penggunaan istilah. Kemudian pada masa lalu itu obat-obat ditemukan sebagai produk alami dan digunakan langsung seperti itu. Jadi pada zaman dahulu itu kalau misalnya mereka ada mengalami satu penyakit, biasanya mereka akan mencari sesuatu baik itu yang sumbernya dari tanaman atau hewan itu biasanya mereka langsung gunakan tanpa ada uh, pengujian atau penelitian terlebih dahulu. Tetapi dari situ mereka biasanya based on experience. Jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan itu menjadi pelajaran untuk pengobatan penyakit yang sama di hari yang berikutnya. Kemudian sekarang untuk pembuatan obat itu atau penemuan obat itu kan seorang farmakologis atau pembuat obat itu dia akan meracik dan membuat obat itu di laboratorium. Jadi berbeda dengan pada zaman dahulu. Kalau pada zaman dahulu itu mereka mengambil dari alam kemudian langsung digunakan. Kalau sekarang
obat-obat yang kita gunakan sekarang itu terlebih dahulu diracik dan dibuat oleh farmakologis di laboratorium dengan menggunakan peralatan yang canggih dan sudah modern. Kemudian kalau sekarang itu kan kenapa tadi drug discovery itu kurang pas? Karena untuk penemuan obat sekarang itu cenderung sudah bahan-bahannya sudah tersedia, jadi hanya melakukan modifikasi kemudian pengembangan dari bahan-bahan tersebut, senyawa-senyawa, kemudian dimodifikasi untuk menciptakan suatu obat baru. Jadi kenapa istilah drug discovery itu kurang pas eh, karena hal ini. Jadi sehingga lebih cocok menggunakan drug invention. Kemudian untuk pengembangan obat itu merupakan suatu usaha baru, pada umumnya itu bersifat coba-coba atau trial and error. Jadi biasanya penelitian di kedokteran itu atau di farmasi itu biasanya mereka banyak menggunakan trial and error karena untuk mengetahui potensi suatu apa itu mereka harus kalau mereka sudah menemukan sesuatu senyawa yang berpotensi harus diujikan ke berbagai organisme. Jadi itu karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Karena kemarin kita itu belajar untuk personalized medicine itu kan dipengaruhi dari genetik, kemudian dari lingkungannya itu mempengaruhi. Jadi dari situ nanti akan diambil kesimpulan eh, secara statistik mana yang paling efisien dan paling cocok digunakan. Misalnya untuk pengujian dosis itu dari sekian uh, sampel misalnya yang digunakan nanti akan dilakukan uji statistik untuk menemukan dosis yang uh, paling baik atau paling optimal untuk suatu penyakit. Kemudian untuk biaya pengembangan obat itu sangat mahal dan itu memakan waktu yang lama. Seperti yang kita hadapi sekarang ini kan pandemik dari virus corona untuk menciptakan vaksinnya itu butuh waktu lama dan tidak bisa langsung digunakan walaupun vaksinnya tersebut sudah ada tetapi itu tidak bisa serta-merta langsung digunakan secara massal karena itu harus diteliti dalam waktu yang lama untuk menguji toksikologi kemudian efek samping dan macam-macam baru disetujui untuk digunakan sebagai obat massal. Di sini di Indonesia saja yang untuk menciptakan vaksin COVID-19 lembaga Eijkman itu diberikan pemerintah dana sebesar 5 miliar untuk menciptakan vaksin COVID-19. Tapi itu masih dirasa sangat kurang. Jadi bisa kalian bayangkan untuk menciptakan satu obat itu sangat mahal dan itu memakan waktu yang lama karena mulai dari penemuan senyawa yang berpotensi, kemudian uji preklinis, dia harus diuji dulu terlebih dahulu ke hewan coba, kemudian ke uh, kepada kultur sel atau ke jaringan yang dikultur supaya mengetahui respon penggunaan senyawa tersebut apabila digunakan secara langsung pada manusia. Jadi supaya tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Kemudian
perlu adanya pengembangan obat secara terarah atau rancangan obat rasional. Jadi nanti akan kita bahas itu bahwa untuk penemuan obat itu ada yang dinamakan dengan rancangan obat rasional. Di bagian ini bisa kita lihat bahwa penemuan obat itu tidak gampang. Jadi di sini tahapan pokoknya itu ada 3, mulai dari drug discovery, kemudian preklinik, pengembangan preklinik, dan uji klinik. Nanti di sini bisa kalian lihat awalnya itu ada 10.000 compound atau senyawa. Jadi di tahap pertama itu ada 10.000 senyawa yang berpotensi yang akan digunakan mengobati suatu penyakit. Kemudian dari 10.000 itu nanti akan diidentifikasi tinggal menjadi 250 senyawa. Itu bisa memakan waktu 3-5 tahun. Jadi kemudian dari situ lagi masuk ke tahap klinik. Ini nanti klinik ini akan diujikan ke manusia secara langsung. Nanti biasanya ini akan ada ethical clearance-nya untuk melakukan percobaan seperti ini, karena di sini kan di preklinik itu kita menggunakan hewan coba, tetapi kalau di klinik itu biasanya kita sudah menggunakan volunteer. Jadi nanti ini akan diujikan kepada pasien yang menderita penyakit tertentu. Kemudian dari situ nanti akan dilakukan uji statistik untuk menentukan dosis, kemudian dari dosis, kemudian penggunaannya, jumlahnya berapa banyak, itu akan diketahui supaya tidak memberikan efek samping bagi tubuh kita. Setelah itu baru bisa disetujui. Setelah itu masuk ke tahap setelah lolos dari tahap klinik, kemudian dilanjutkan dengan izin untuk keamanan pangan, food safety-nya. Jadi dari situ nanti akan melewati uji keamanan pangan. Setelah lewat uji keamanan pangan dan tidak mengandung toksik atau senyawa yang berbahaya bagi tubuh, baru bisa digunakan sebagai obat massal dan dipasarkan. Kemudian itu akan dipatenkan. Apabila itu jenis obat baru akan dipatenkan untuk melindungi hak ciptanya. Jadi tidak bisa lagi kita membuat obat jenis tersebut apabila sudah memiliki hak paten. Oke, untuk pengertian obat baru itu dari CDSCO, ini bahwa obat baru itu adalah zat baru asal kimia, biologis atau bioteknologi dalam bentuk sediaan curah atau disiapkan. Digunakan untuk pencegahan, diagnosis, atau pengobatan penyakit pada manusia dan hewan. Belum pernah digunakan di suatu negara sampai tingkat yang signifikan. Jadi kalau disebut obat baru itu belum tersedia di suatu negara dan belum digunakan secara signifikan. Jadi obat yang tidak baru itu berarti obat yang sudah tersedia di pasaran dan bisa kita dapatkan di bagian farmasi atau di rumah sakit. Kemudian obat baru itu adalah obat yang sudah disetujui oleh otoritas lisensi, misalnya Kementerian Kesehatan. Kalau yang secara global itu biasanya WHO, yang sekarang diusulkan untuk dipasarkan dengan indikasi dimodifikasi atau baru bentuk sediaan, termasuk bentuk sediaan SR.
Maksudnya CDNSR itu adalah penggunaan jangka lama dan rute administrasi. Jadi semua obat yang baru ditemukan itu harus melalui jalur administrasi. Jadi tidak sembarangan membuat suatu jenis obat. Jadi harus melalui izin lisensi suatu lembaga. Kemudian obat baru kombinasi dosis tetap dari 2 atau lebih obat yang disetujui secara individu sebelumnya. Maksudnya di sini disetujui secara individu pembuat obatnya dan sekarang diusulkan untuk digabungkan untuk pertama kalinya dalam rasio tetap. Jadi satu obat itu bisa dikombinasikan dengan obat lain untuk menciptakan suatu efek yang memberikan efek yang lebih baik atau untuk memberikan suatu efek yang berbeda terhadap terhadap pengobatan suatu penyakit. Jadi itu juga termasuk jenis obat baru. Kemudian kita lihat penggolongan obat berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu obat alami atau obat organik. Biasanya obat ini yang terdapat di alam yaitu pada tanaman, hewan, dan mineral. Jadi ini tidak seperti sintetik, jadi masih organik. Jadi pada zaman dahulu itu biasanya menggunakan obat-obat alamiah. Jadi karena mereka langsung menggunakannya. Contohnya quinin, atropin, minyak ikan, belerang, kalium bromida, dan lain-lain. Kemudian obat semi sintetik. Jadi kalau dibilang semi berarti tidak 100% sintetik. Obat hasil sintesis yang bahan dasarnya terdapat di alam. Contohnya morfin menjadi kodein. Jadi sebagian bahannya itu ada yang sintetik atau dibuat diracik dari zat kimia. Kemudian sebagiannya itu diambil dari makhluk hidup, baik itu dari tanaman atau hewan. Kemudian dilakukan penggabungan. Kemudian obat sintetik murni, yaitu obat yang bahan dasarnya itu tidak berkhasiat, setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis. Jadi ini adalah senyawa kimia yang diracik atau disintesis untuk memberikan efek farmakologis bagi suatu penyakit. Contohnya analgetik, antihistamin, dan diuretik, dan lain-lain. Daftar obat esensial menurut WHO. Jadi obat esensial ini adalah obat yang penting atau obat dasar yang harus digunakan. Ini masih pada tahun 1900-an. Jadi masih WHO itu hanya mendaftar 252 jenis obat. Kalau pada tahun ini sudah ada sekitar 528 jenis obat yang sudah terdaftar di WHO yang termasuk ke dalam obat esensial. Jadi dikelompokkan pada saat itu dari 252 jenis obat ini sintesis kimia itu ada 48,9%. Jadi ini adalah jenis obat yang paling banyak yang disintesis dari zat kimia. Kemudian semi sintetik, jadi pencampuran antara bahan kimia dan bahan organik tadi, itu ada sekitar 9,5%. Kemudian dari mikroorganisme ada 6,4%. Pada saat ini kita pasti mengetahui ini apa? Biasanya ini berkaitan dengan produk bioteknologi. Kemudian vaksin ada 4,3%,
sera ada 2%. Sera itu adalah antibody spesifik untuk suatu jenis virus atau mikroorganisme. Kemudian mineral ada 9,1%, tumbuh-tumbuhan ada 11,1%, hewan ada 8,7%. Tapi ini pada tahun 1900-an. Kalau sekarang sudah berbeda. Kita hanya pengen tahu pengelompokannya seperti apa. Jadi dari sini nanti yang akan kita bahas biasanya untuk produk bioteknologi ada mikroorganisme, vaksin, sera, tumbuh-tumbuhan, hewan itu biasanya berkaitan dengan produk bioteknologi di bidang farmasi dan kedokteran. Nanti apa saja produk-produknya bisa kita lihat. Kemudian macam-macam efek obat. Jadi efek obat itu ada yang sudah pasti memiliki efek terapi, berarti ini memberikan efek mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian biasanya obat itu juga ada yang mempunyai efek samping. Jadi misalnya efek samping suatu obat itu misalnya contohnya apa ya, paracetamol bisa menyebabkan ngantuk bisa menyebabkan apa, gangguan hati, gangguan ginjal itu biasanya. Kemudian dan ini tidak diinginkan, apalagi apa yang memiliki suatu penyakit tertentu nanti ini akan bisa menyebabkan komplikasi. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan suatu jenis obat. Kemudian ada juga obat yang memiliki efek teratogenik. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau hamil. Jadi ada obat yang memberikan efek teratogenik. Jadi ini akan mengganggu kandungannya atau janinnya. Jadi ini berbahaya, bisa mengganggu perkembangan janinnya. Kemudian efek toksik. Jadi kalau suatu obat itu tidak dapat diekskresikan 100 diekskresi dari tubuh kita, maka akan memberikan efek toksik dan itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Kemudian efek idiosinkrasi. Idiosinkrasi. Jadi yang harusnya suatu obat itu memberikan efek terapi positif, jadi idiosinkrasi ini memberikan efek yang berbeda, tidak positif. Jadi ini dipengaruhi contohnya biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Makanya kemarin itu kita belajar personalized medicine atau pengobatan secara pribadi. Jadi karena ini idiosinkrasi ini juga ini dipengaruhi oleh variasi gen. Jadi dia memberikan efek yang berbeda dari efek normal. Ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah terapi kasual. Berarti di sini obat itu berfungsi meniadakan penyebab penyakit tersebut. Jadi dia bekerja pada agen penyakit tersebut. Kemudian terapi simptomatik, yaitu obat tersebut menghilangkan atau meringankan gejala penyakit tersebut. Misalnya gejalanya itu bisa demam, di mana suhu tubuh kita itu naik, sehingga kita merasa demam. Jadi obat tersebut dapat menurunkan suhu tubuh kita, sehingga suhu tubuh kita menjadi normal. Kemudian terapi substitusi. Jadi di sini obat tersebut menggantikan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi di dalam obat tersebut terdapat zat atau nutrisi yang kita butuhkan. Ini sama seperti suplemen. Jadi nutrisi atau zat kebutuhan kita diperoleh dari obat tersebut. Kemudian tahapan untuk sintesis obat baru secara garis besar ada 3, di mana yang pertama itu adalah penemuan obat. Jadi dalam penemuan obat ini diawali dengan kandidat-kandidat atau molekul
yang akan dibuat menjadi suatu obat. Jadi biasanya ini diawali oleh banyak molekul atau senyawa, kemudian ini nanti diidentifikasi untuk menemukan molekul yang paling berpotensi untuk suatu penyakit yang memiliki efek farmakologis terhadap penyakit tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi yang paling berpotensi, maka dilanjutkan ke pengembangan praklinis. Jadi di sini menggunakan hewan coba itu dilakukan untuk pengujian toksisitas, kemudian analisis dan formulasi farmakokinetik. Jadi di farmakokinetik itu tadi akan dilakukan pengujian absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan ekskresi di dalam hewan coba. Kemudian setelah dilakukan uji tersebut, dilanjutkan untuk pengembangan klinis. Kemudian di sini senyawa yang dipilih diuji untuk kemanjuran, efek samping, dan potensi bahaya pada manusia. Jadi ini sudah menggunakan manusia untuk pengujiannya. Jadi karena untuk pengujian suatu obat itu harus melalui ethical clearance, jadi harus melalui persetujuan si pasien dengan pihak yang menangani ethical clearance. Biasanya itu dari kedokteran manusia. Jadi itu harus disetujui dulu untuk pengujian obat ini. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena ini melanggar kode etik. Kemudian kita lihat di gambar ini, bisa kalian lihat untuk penemuan suatu obat itu dimulai dari drug discovery atau penemuan obat, kemudian pengembangan preklinik, dilanjutkan dengan pengembangan klinik, dan persetujuan untuk regulasi, dan itu ada post-marketing surveillance atau evaluasi. Dari tahap pertama penemuan obat, di sini bisa kalian lihat untuk kandidat molekulnya itu atau senyawanya itu lebih dari 100 yang digunakan. Nanti akan diidentifikasi mana yang memiliki potensi tertinggi untuk dijadikan suatu obat terhadap penyakit. Di sini akan dipilih targetnya, kemudian dilakukan optimalisasi dan pengujian efek farmakologis. Kemudian setelah melalui itu, di sini di gambar ini tersisa hanya 20 senyawa. Dan itu masuk ke tahap pengembangan preklinik. Nanti di sini akan dilakukan uji farmakokinetik mulai dari distribusi, kemudian absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme, kemudian ekskresi. Kemudian di sini juga ada pengujian toksikologi menggunakan hewan coba. Kemudian formulasi dan sintesis. Dan ini memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Jadi cukup panjang juga. Kemudian untuk pengembangan kliniknya ada 4 fase. Fase pertama itu dilakukan terhadap beberapa volunteer yang sehat. Jadi obat tersebut digunakan pada orang yang sehat. Di sini untuk uji klinis pertama ini meliputi uji farmakologi, kemudian studi metabolik, studi efikasi, studi farmakokinetik, dan uji toksisitas. Jadi
Di fase pertama ini banyak hal yang dilakukan. Kemudian di sini juga termasuk penentuan dosis. Kemudian masuk ke fase kedua. Di sini dilakukan terhadap penderita. Jadi penderita penyakit tertentu diujikan obat tersebut untuk mengetahui respon obat tersebut. Ini biasanya tidak menggunakan banyak sampel. Jadi penggunaan manusia sebagai pengujian obat itu terbatas karena ini dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila obat tersebut belum teruji. Jadi harus hati-hati untuk melakukan pengujian kepada manusia. Seperti kemarin untuk pengujian vaksin COVID-19 di Amerika, untuk pengujiannya ke manusianya itu menggunakan sekitar 113 orang. Jadi dari 113 orang itu nanti akan dilakukan evaluasi dan analisis statistik. Apakah obat tersebut efisien atau tidak. Nanti akan dievaluasi dan dilanjutkan ke uji klinis fase yang ketiga. Di uji fase klinis yang ketiga ini dilakukan percobaan klinis pada volunteer yang sehat dan yang sakit. Jadi dia akan dilakukan perbandingan. Tujuannya adalah untuk evaluasi efikasi, toleransi obat, dan monitoring efek samping. Dilakukan juga uji produksi dalam skala besar. Jadi dari sini nanti sudah memasuki fase ketiga ini, apabila ini sudah lolos uji di fase ketiga, maka obat tersebut akan diproduksi dalam skala besar. Hasil dari uji klinis fase ketiga ini adalah dokumen evaluasi terapeutik dan klinik. Hasil uji klinis fase ketiga menentukan obat tersebut bisa beredar atau tidak. Kemudian kalau sudah selesai fase ketiga maka akan dilakukan persetujuan regulasi. Jadi nanti ini berhubungan dengan administrasi. Jadi ini juga misalnya mengurus hak paten, kemudian dokumen-dokumen pengujian ini harus diserahkan ke suatu lembaga untuk memperoleh lisensi atau hak edarnya. Jadi kalau tidak diserahkan dokumen itu, maka tidak bisa diedarkan atau dipasarkan obat tersebut. Karena dokumen pengujian ini harus lengkap dan disetujui oleh lembaga yang menangani ini. Misalnya di Indonesia untuk lembaga yang menangani obat, misalnya Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, itu yang harus memperoleh persetujuan. Kemudian di fase keempat itu, setelah obat beredar di pasaran, maka dilakukan evaluasi untuk memastikan keamanan obat tersebut dan memantau risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat. Jadi kalau pengujian di pengembangan klinik tadi itu menggunakan sampel atau pengujian pada orang yang terbatas, tetapi kalau sudah dipasarkan maka jumlah orang yang menggunakan obat tersebut tidak terbatas. Dari situ nanti akan dievaluasi efek yang mungkin ditimbulkan dari obat ini apabila ada laporan penggunaan obat tersebut. Nanti dari situ akan diuji lagi apakah obat tersebut tetap bisa beredar atau tidak. Jadi kalau tidak menimbulkan efek samping yang dianggap merugikan, maka obat tersebut akan dihentikan dan tidak bisa lagi digunakan. Tetapi bisa juga lagi dikembangkan untuk dimodifikasi untuk menjadi obat yang lebih baru. Jadi dari tahap ini bisa kalian lihat setiap tahap itu
membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian prosesnya tidak gampang. Jadi makanya untuk penyakit-penyakit yang baru itu tidak tidak gampang atau tidak mudah obatnya ditemukan. Jadi harus melakukan penelitian panjang dan proses yang kompleks. Kemudian ini adalah penjelasan yang tadi, durasi waktu yang dibutuhkan itu biasanya berkisar 5 tahun untuk penemuan suatu obat baru. Kemudian jumlah proyek awal biasanya, ini maksudnya kandidat molekulnya atau senyawanya itu biasanya awal-awalnya itu berkisar 100 atau lebih. Kemudian ini terdiri dari komponen-komponen. Misalnya, pertama pemilihan dan validasi target, mencari petunjuk, optimalisasi, dan pembuatan profil farmakologis. Jadi ini tahap-tahapan penelitiannya supaya ditemukan obat baru. Kemudian ini reverse farmakologi. Kalau tadi itu kan secara farmakologi. Jadi ada yang disebut dengan istilah reverse farmakologi. Jadi ini farmakologi terbalik, biasanya itu ini berdasarkan target. Jadi makanya disebut dengan target based drug discovery. Jadi kalau farmakologi itu tadi dia berdasarkan compound atau senyawa yang akan digunakan sebagai obat. Tetapi kalau di reverse farmakologi itu dia itu pertama sekali itu dia mempelajari mengidentifikasi penyakitnya, bukan senyawa yang digunakan. Jadi bisa kalian bayangkan kalau si farmakologi tadi itu dia mengidentifikasi senyawanya atau molekulnya untuk digunakan obat, tetapi kalau reverse farmakologi ini dia itu mengidentifikasi penyakitnya terlebih dahulu. Hipotesis pertama kali dibuat yaitu modulasi aktivitas protein tertentu. Jadi kenapa muncul si reverse farmakologi ini pertama kali karena ada modulasi aktivitas protein tertentu di dalam tubuh kita untuk merespon suatu penyakit. Target akan memiliki efek terapi yang bermanfaat. Jadi kalau si farmakologi tadi dia itu belum tentu memberikan efek yang bermanfaat atau positif bagi suatu penyakit. Tetapi kalau ini diharapkan memberikan efek terapi yang bermanfaat dengan pengujian tersebut. Jadi ini apa ya? Mengurangi percobaan atau trial error dalam penelitiannya. Jadi kalau si farmakologi itu tadi biasanya melakukan percobaan berkali-kali atau trial and error, tetapi kalau si reverse farmakologi ini untuk mengurangi atau menghindari trial error percobaannya. Pendekatan farmakologi terbalik membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mendapatkan kandidat obat baru. Jadi ini diharapkan ini lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan farmakologi tadi. Perbandingan bisa kalian lihat di sini. Kalau yang farmakologi tadi itu classical approach, dia itu mengidentifikasi pertama sekali komponen atau senyawa yang akan digunakan. Tetapi kalau reverse farmakologi itu dia belajar genomik terlebih dahulu untuk yang berkaitan dengan penyakitnya. Kemudian nanti dari situ akan ditemukan farmakologinya. Misalnya mana molekul yang paling cocok untuk penyakit ini. Jadi seperti itu. Bisa kalian lihat di sini.
yang klasik dan reverse pharmacology. Berbagai target dari aksi obat. Jadi untuk menciptakan suatu obat itu kita harus mengetahui target-target dari aksi obat tersebut. Dari situ di dalam tubuh kita itu ada misalnya G protein ditambah reseptor itu ada sekitar lebih dari 5.000 jenis. Jadi target suatu obat itu kita harus mengidentifikasi si 5.000 G protein ini. Kemudian reseptor intraseluler atau reseptor inti. Ini ada sekitar lebih dari 150 yang harus diidentifikasi. Kemudian ada saluran ion atau ion channel. Ini ada lebih dari 1.000. Kemudian enzim. Di dalam tubuh kita ada banyak enzim. Itu harus kita identifikasi, harus kita karakterisasi, kita pelajari untuk menciptakan suatu obat baru. Kemudian strategi identifikasi sasaran. Jadi kita harus, kalau ini untuk yang reverse pharmacology, jadi kita harus mengidentifikasi sasaran. Yang pertama itu adalah profiling ekspresi gen atau biasa disebut dengan istilah genomik. Jadi sekarang itu kan sudah berbasis genomik. Jadi kita harus mempelajari terjadinya suatu penyakit itu secara genomik, hubungannya dengan gen di dalam tubuh kita, karena ekspresi gen itu tidak ditentukan oleh satu gen. Kemudian proses mengekspresikan suatu fenotip di dalam tubuh kita itu diatur oleh berbagai gen di dalam tubuh kita, sehingga tidak cukup untuk mempelajari satu gen, jadi harus secara genomik. Kemudian proteinomika terfokus. Jadi kalau tadi mempelajari semua gen genomik, kalau proteinomika mempelajari semua protein yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian analisis jalur metabolik. Ini biasanya berhubungan dengan biologi molekuler. Kemudian analisis fenotip, ekspresi dari gen tersebut. Kemudian kita mempelajari asosiasi dengan genetik. Apakah berhubungan dengan gen atau tidak. Kemudian strategi identifikasi sasaran ada 3. Yang pertama inverse docking. Ini adalah program komputasi docking di mana molekul kecil tertentu yang menarik diuji terhadap perpustakaan struktur reseptor. Jadi saat ini untuk pembuatan suatu obat atau di bidang farmasi, mereka sudah menggunakan komputer atau software untuk sebelum mereka melakukan analisis di laboratorium. Jadi sudah bisa dilakukan secara virtual. Jadi misalnya reaksi-reaksi suatu enzim, kemudian reaksi kimia sudah bisa dilakukan secara virtual tanpa langsung melakukan uji analisis di laboratorium. Jadi mereka sudah bisa memprediksikan hasil reaksi dari suatu reaksi kimia secara virtual. Kemudian bioinformatika. Ini saat ini kan kita sudah berada di fase big data. Jadi semua data molekuler, kemudian protein sudah ada di database yang bisa kita akses kapan saja dan di mana saja melalui komputer, dan itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk analisis data, kemudian identifikasi suatu data yang kita miliki dan membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita tidak bekerja mulai dari awal lagi. Jadi sudah bisa
melanjutkan suatu penelitian. Kemudian ada batasan obat yang tidak bertindak melalui reseptor seperti antasida, diuretik osmotik, zat alkilase, psoralen, dan arang aktif tidak dapat dikenali. Jadi ini juga harus menjadi batasan bahwa kita tidak bisa mengidentifikasi jenis-jenis obat seperti ini karena ada keterbatasan dari identifikasi. Kemudian untuk memvalidasi target kita, ini untuk mengidentifikasi target yang paling berguna di antara berbagai target yang diidentifikasi. Makanya perlu dilakukan validasi target. Jadi jangan sampai kita mengerjakan suatu hal yang sia-sia. Jadi kita menghabiskan banyak waktu dan banyak tenaga untuk menciptakan suatu obat tersebut. Jadi harus divalidasi apakah memang benar ada korelasi atau tidak ada korelasi. Kemudian target yang diidentifikasi, dianalisis, dan dibandingkan untuk mengetahui kemampuan untuk mengatur proses atau molekul biologis dan kimia di dalam tubuh. Kemudian untuk mengetahui asosiasi dengan penyakit tertentu. Validasi ini dilakukan dengan menggunakan genetic knockout. Jadi karena tadi seperti apa ya? Jadi genetic knockout itu suatu gen di dalam tubuh kita itu dihilangkan atau dibuat tidak terekspresi. Jadi sehingga kita ketahui apakah benar-benar si penyakit tersebut ada hubungannya dengan gen tersebut. Jadi untuk itu dibuat genetic knockout. Jadi untuk menonaktifkan gen tersebut. Sehingga diketahui pengaruh gen tersebut. Kemudian untuk pendekatannya, untuk menemukan molekul obat baru, ada teknik baru dan ada teknik yang lama atau klasik. Jadi kita belajar teknik yang baru aja. Jadi yang pertama itu molecular modeling. Ini dilakukan di komputer karena seperti yang Bapak bilang tadi itu bahwa sekarang itu sudah ada aplikasi virtual untuk membantu para farmakologis untuk menciptakan suatu obat baru. Kemudian kimia kombinatorial atau kombinatorial chemistry. Kemudian ada bioteknologi, jadi produk-produk bioteknologi atau apa ya? Hasil bioteknologi yang berhubungan dengan farmasi. Kemudian genetic medicine, pengobatan secara genetik. Kemudian imunofarmakologi, jadi sistem imun yang berhubungan dengan obat-obatan. Jadi seperti ini gambarnya, basic modeling strategies. Jadi kita tidak harus melakukan di laboratorium langsung mengujikan. Jadi misalnya ada suatu ligan yang diketahui atau tidak diketahui, kemudian itu bisa kita hubungkan dengan reseptor melalui secara virtual. Jadi ada modeling di komputer nanti yang akan bisa mengetahui reaksinya dan hasil dari reaksi tersebut. Ini biasa disebut dengan perancangan obat rasional. Jadi perancangan obat rasional ini tujuannya supaya kita menemukan suatu obat baru itu tanpa melakukan banyak percobaan atau trial and error. Jadi ini diharapkan untuk mengurangi
trial and error atau percobaan-percobaan di laboratorium. Kemudian dibantu oleh komputer grafis 3 dimensi. Jadi untuk melihat struktur reaksi kimia itu biasanya 3 dimensi. Struktur protein, struktur DNA itu biasanya menggunakan komputer grafis 3 dimensi. Kemudian mengizinkan desain struktur berdasarkan molekul baru yang dikenal. Jadi di sini kita bisa lakukan modifikasi struktur, kemudian menciptakan menggabungkan beberapa senyawa atau atom, itu bisa kita lakukan di komputer. Senyawa target sangat selektif dibuat dengan meningkatkan sifat yang diinginkan dari molekul yang dikenal. Jadi ini bisa kita pelajari setiap senyawa atau molekul yang kita buat sehingga dapat menemukan obat yang paling cocok untuk targetnya. Kimia kombinatorial terdiri dari metode sintetik kimia yang memungkinkan untuk menyiapkan sejumlah besar atau puluhan atau hingga ribuan atau bahkan jutaan senyawa dalam satu proses tunggal. Jadi kita bisa menciptakan molekul-molekul yang baru dengan menggabungkan beberapa atom. Jadi itu untuk menciptakan, ini tugas biasanya kimiawan yang untuk menciptakan reaksi-reaksi kimia yang baru untuk menemukan molekul-molekul yang paling cocok dalam penemuan obat baru. Fungsi proses ini adalah untuk jadi kalau untuk memodifikasi atau menciptakan senyawa molekul yang baru itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi dengan kimia kombinatorial ini maka proses itu bisa lebih cepat, lebih efisien dan lebih murah. Kemudian jutaan senyawa dapat disintesis melalui senyawa kimia. Jadi ini adalah untuk membantu mempercepat dan mengefisienkan penciptaan obat yang baru. Sama tadi seperti penggunaan komputer secara virtual itu mempermudah untuk penemuan obat baru. Begitu juga dengan kimia kombinatorial ini. Jadi untuk saat ini sudah sangat memadai untuk menciptakan banyak senyawa-senyawa kimia yang disintesis. Kemudian bioteknologi juga sangat berperan. Begitu banyak produk bioteknologi di bidang farmasi, begitu juga di bidang kedokteran, bidang yang lain juga sangat banyak. Tapi untuk ini kita bahas untuk bidang farmasi. Jadi produk bioteknologi itu merupakan agen terapeutik yang diproduksi oleh bioteknologi, dan ini bukan kimia sintesis konvensional yang disebut biofarmasi. Jadi ini kita memanfaatkan makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan atau mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berguna untuk kesejahteraan manusia. Itu bisa sebagai obat, bisa sebagai suplemen dan lain-lain. Contohnya misalnya mikroorganisme bisa kita menciptakan antibiotik, kemudian vaksin, kemudian antibodi monoklonal. Itu termasuk produk bioteknologi. Enzim, kemudian untuk memproduksi insulin tidak perlu lagi kita menggunakan hewan atau manusia, sekarang sudah bisa menggunakan mikroorganisme E. coli, nanti gen yang mengekspresikan hormon insulin itu di cloning ke E. coli dan E. coli-nya menghasilkan hormon insulin, dan itu bisa dipanen untuk kebutuhan manusia. Kemudian untuk menciptakan produk bioteknologi ini melibatkan penggunaan teknologi DNA rekombinan, kemudian rekayasa genetika.
Jadi seperti yang saya bilang itu tadi, untuk memproduksi tersebut maka perlu dilakukan DNA rekombinan atau cloning DNA. Untuk mengkloning dan mengekspresikan gen manusia. Jadi gen manusia tersebut bisa di cloning ke organisme lain sehingga menghasilkan zat yang dihasilkan oleh tubuh kita sama. Kemudian untuk menghasilkan jumlah yang besar seperti hormon insulin. Jadi kalau itu diproduksi misalnya pada hewan atau pada manusia itu sangat terbatas dan tidak banyak, tidak dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Tetapi apabila dilakukan pada E. coli, maka itu bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian genetic medicine berarti ini pengobatan secara genetik, transfer bahan genetika atau biasa disebut ini dengan terapi gen. Kemudian gen tunggal yang khusus untuk terapi gen. Jadi bisa diedit atau dipindahkan. Kemudian fragmen dari urutan pengkodean seperti dalam terapi modifikasi RNA-MC menjadi strategi antisense oligonukleotida. Kemudian seluruh genom. Jadi ini pertama sekali diawali dengan Human Genome Project sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin seperti terapi gen, kemudian pengobatan secara genetik itu bisa dilakukan. Kemudian vektor adalah virus dan ini bisa untuk apa ya? Biasanya untuk modifikasi gen itu biasanya dilakukan menggunakan virus. Jadi nanti ada retroviral itu biasanya untuk menginjeksikan gen yang dibawa untuk supaya bisa dipindahkan ke targetnya. Kemudian penyakit yang ditangani, penyakit keturunan seperti SCID, kemudian hemofilia, dan lain-lain. Kemudian imunofarmakologi, ini berhubungan dengan sistem ketahanan tubuh, berurusan dengan menemukan pengubah kekebalan biologis atau agen immunomodulating yang menyebabkan naiknya regulasi atau turunnya regulasi terhadap respon imun spesifik. Jadi ada yang dinamakan dengan imunostimulasi, berarti ini meningkatkan atau menaikkan regulasi. Kemudian ada imunosupresin, itu menurunkan reaksi atau reaksi sistem kekebalan tubuh. Contohnya pada saat transplantasi organ, itu biasanya tubuh kita akan menolak organ yang baru ditransplantasi. Jadi kita perlu melakukan imunosupresin. Jadi nanti obat imunosupresin akan diberikan supaya reaksi sistem imunnya tidak terlalu bereaksi untuk organ yang baru ditransplantasi. Kemudian ada juga yang untuk meningkatkan imunostimulasi. Jadi dia akan meningkatkan regulasi, kebalikan dari si imunosupresin tersebut. Oke, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan dengan topik yang sama untuk produk-produk teknologi di bidang farmasi dan kedokteran. Jadi sekian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.